Shalom. Baik, selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh lagi berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan lagi dikuatkan oleh firman Tuhan oleh hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita. Bagaimana di tengah-tengah badai cobaan, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, kita tahu kita punya Allah yang begitu baik dan sangat baik. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita katakan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari lagi, sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oleh karena anugerah-Mu dan berkat-Mu dan pertolongan-Mu ya Bapa, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sungguh bersyukur dan kami terima kasih. Berikan kami kekuatan, kesehatan sampai dengan saat ini kami berada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih. Oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah cobaan yang kami boleh hadapi, kami masih boleh menikmati dan mengatakan bahwa Engkau begitu baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Siapkan hati dan pikiran kami Bapak, untuk kami boleh lagi menikmati, untuk kami boleh lagi siap untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita hari ini. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah
pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta gereja dan juga ada beberapa pemberitahuan. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat Gereja Misi Injil Indonesia, Jemaat Philadelphia Surabaya, mengucapkan selamat beribadah pada hari ini. Baik, kita akan masuk dalam pemberitahuan. Yang pertama, Minggu 14 Februari tahun 2021, ibadah sekolah minggu kelas balita, kecil dan tengah melalui YouTube pukul 8 pagi. Sedangkan untuk kelas besar melalui Google Meet pukul 10 pagi. Ibadah tunas remaja pukul 10 melalui Zoom. Kemudian yang kedua, Minggu 14 Februari 2021 akan dilaksanakan persekutuan Wasda pukul 19 atau pukul 7 malam melalui Zoom, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yafet Mandiangan. Kemudian yang ketiga, hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 akan dilaksanakan persekutuan PI dan misi pukul 19 atau 7 malam melalui Zoom yang akan dipimpin oleh Pendeta Daniel Lambaba.
Kemudian yang keempat, Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021 pukul 5 pagi akan dilaksanakan doa pagi untuk majelis melalui Google Meet yang pimpin doa syafaat Ibu Undawati. Diharapkan untuk semua majelis dapat mengikuti doa pagi secara online ini. Jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Tanggal 15 Februari, Ibu Elizabeth Dina Suwokukus, Ibu Nelly Ruslan Mulyoko, Ibu Enda Retnat Pangestu, Saudari Hana Angel Homase. Tanggal 18 Februari, Saudari Angel Lianda Putri. Tanggal 19 Februari, anak Amadeus Damel Santoso. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan kedua. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukannya setiap hari. Amin. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita mengucap syukur bersama-sama, bersyukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita sehingga kita tetap sehat dan dapat melayani dan bekerja. Kemudian kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi pemerintah, bangsa dan negara, bagi seluruh majelis dan jemaat Philadelphia Surabaya, hamba Tuhan, majelis sinode, dan pengurus Mawil 11. Kemudian kaum pria akan mendoakan yang pertama, rencana sidang sinode KMII tahun 2021 dan panitia sidang yang sedang mempersiapkannya. Kemudian yang kedua, doakan gembala jemaat, majelis-majelis di gereja, semua pengurus komisi, supaya Tuhan memberikan sukacita, kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan. Kaum wanita mendoakan pemerintah Indonesia supaya senantiasa diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, dan hikmat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam masa pandemi. Kemudian berikutnya anak-anak yang sekolah dari rumah secara online, juga orang tua yang mendampingi supaya Tuhan memberkati dan memimpin. Baik, kita akan berdoa bersama-sama dan setelah itu saya akan menutupnya dalam doa. Sebelum berdoa, mari kita naikkan pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih untuk sekali-sekali pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu indah, yang boleh kami nikmati dan kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas bangsa dan negara kami, buat seluruh majelis, jemaat, dan juga semua majelis sinode, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, untuk Pak Pendeta Yafet Madiangan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai secara luar biasa, urapi hamba-Mu sehingga semua jemaat boleh diberkati untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami
juga berdoa untuk semua jemaat yang lanjut usia. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan dalam masa pandemi ini. Berikan kesehatan ya Bapa, berikan sukacita, dan berikan damai sejahtera. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoakan ya Bapa, juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa surga. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan kami terima kasih untuk semua pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya ya Bapa, biarlah waktu dan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kami tahu ya Bapa, Engkau akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur. Mari kita membuka Mazmur 50, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Sekali lagi, Mazmur 50, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Baik, saya akan membacakan judulnya, Ibadah yang Sejati. 2, 3. Mazmur Asaf yang Maha Kuasa. Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya, matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Baik jemaat Tuhan, masih kita tetap berdiri. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Kita katakan bahwa kita bersyukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi dengan sukacita, bersegala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, amin, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau lebih dalam lagi, untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan lagi dikuatkan oleh firman Tuhan. Sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Mari Bapak Ibu semua kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab dialah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Oh ya Tuhan. Benar ya Bapak, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah begitu baik dan sangat baik kami. Oh ya Tuhan. Engkau segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan lembut kita naikkan ref dari pujian ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sungguh meninggikan Engkau Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Boleh beribadah kepadamu. Meskipun melalui virtual ini Tuhan atau online. Kami bersyukur hadirat Tuhan tetap dapat kami rasakan. Kami bersyukur persekutuan kami juga kami dapat rasakan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa. Terus Tuhan persekutukan kami dengan Dikau, bahkan dengan semua orang percaya di tengah-tengah gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah kami mau merenungkan lagi firman-Mu. Kami bersyukur kalau ada firman Tuhan yang dapat kami dengar, kami renungkan bersama. Kami berdoa biarlah penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Supaya kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan lagi yang pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat yang kedua atau 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. Saya baca saja ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus.
Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita berbahagia. Tema kita pada pagi hari ini adalah perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Perlintasan ini berbicara tentang peralihan atau masa, waktu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gereja adalah terang dunia. Ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang kelima. Gereja dipanggil untuk menerangi dunia di mana gereja hadir. Semua orang membutuhkan terang. Hal itu menunjukkan bahwa suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, dunia sangat membutuhkan gereja atau orang percaya. Sebab terang itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan telah menerangi orang-orang yang dipanggilnya untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perjalanan banyak gereja Tuhan telah melintasi lorong waktu yang tidak mudah. Gereja-gereja mengalami banyak tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga seringkali gereja melupakan identitas dan panggilannya, yaitu untuk selalu menjadi terang. Hampir semua gereja pernah mengalami masa atau perlintasan yang sangat kelam. Apapun yang dialami, dari masa ke masa, gereja harusnya semakin berubah ke arah yang benar. Gereja harus selalu menjadi terang di setiap perlintasan atau peralihan atau masa demi masa. Apapun tantangan yang dihadapinya, tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Namun kita percaya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan selalu memimpin dan melindungi gerejanya atau tubuhnya dari semua yang jahat. Selama gereja berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyertai gerejanya. Surat 2 Korintus memang paling cocok membahas tema ini. Perlintasan mengubah gereja menjadi terang. Sebab Rasul Paulus bersama para hamba Tuhan yang lain, seperti Timotius yang diutus untuk menangani jemaat Korintus. Tapi karena begitu berat pergumulan atau persoalan, sehingga Timotius pun tidak sanggup. Dan Titus, mereka telah melewati masa-masa yang manis tetapi juga masa-masa yang penuh dengan tantangan. Masa-masa yang pahit. Dari masa kejayaan gereja, masa penganiayaan, masa pertumbuhan gereja, sampai pada saat kita sekarang ini. Pada permulaan begitu luar biasa. Kalau kita melihat jemaat mula-mula, Petrus berkhotbah itu 3.000 jiwa bertobat. Ya, luar biasa. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Yang kena bayangannya itu bisa disembuhkan. Ya, penyakit apapun. Gereja bertumbuh dengan tanda-tanda dan mujizat yang sangat hebat, sangat luar biasa. Begitu juga Rasul Paulus sangat dipakai oleh Tuhan. Pelayanannya sangat luar biasa. Namun ternyata dalam perlintasan atau peralihan atau masa dalam pelayanan, ternyata tidak semua berjalan dengan mulus. Kenapa saya berkata bahwa 2 Korintus sangat cocok dengan tema kita ini? Karena surat 2 Korintus dapat menggambarkan secara jelas kondisi dan situasi Rasul Paulus yang sedang melewati lorong yang pada waktu itu sangat berat dalam pelayanannya. Contohnya ya,
Misalnya dalam pasal 1 ayat 8, 9. Dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9. Ini yang saya maksudkan dengan lorong yang sangat berat yang dialami oleh Paulus. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9, ya. 9a. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ya. Betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Begitu juga kalau kita lihat dalam pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9. Pasal 4 ayat 8 dan 9, Paulus juga berkata di sini untuk menggambarkan situasi dia dalam pelayanan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pergumulan yang sangat luar biasa dalam pelayanan. Jadi berkaitan dengan tema kita, perlintasan mengubah gereja menjadi terang, maka 2 Korintus 4 ini sangat pas dan sangat tepat. Sebagai pribadi, keluarga, ya pribadi itu kan gereja, keluarga itu kan gereja, persekutuan itu kan gereja. Kita mau belajar dari firman Tuhan pagi ini. Bagaimana dalam perlintasan atau peralihan atau masa ke masa, khususnya masa-masa yang berat, kita tetap dapat menjadi terang. Bahkan kesaksian kita sebagai anak Tuhan tetap dapat terlihat dengan jelas. Menjadi kesaksian itu bukan hanya pada waktu senang, bukan hanya pada waktu kita sehat, bukan hanya pada waktu kita punya, bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan baik, tetapi justru ketika kita masuk dalam situasi yang lemah, dalam situasi kekurangan, dalam situasi tertekan, ada pergumulan, masihkah kita dapat menjadi terang? Mari kita belajar firman Tuhan pagi ini, supaya kita tetap menjadi terang dalam situasi apapun. Yang pertama yang kita renungkan Bapak Ibu adalah, apa yang terjadi jika gereja tidak menjadi terang? Apa yang terjadi bila gereja tidak dapat menjadi terang? Mari kita lihat, ini ada dalam ayat yang ketiga dan keempat. Kita mau melihat betapa pentingnya gereja menjadi terang, keluarga menjadi terang, atau saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari menjadi terang. Karena bila kita tidak menjadi terang, maka kita melihat apa yang terjadi. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ini maksudnya masih tertutup juga untuk jemaat Korintus, masih tertutup juga untuk orang-orang yang sebenarnya sudah dipilih oleh Tuhan tetapi tidak membuka hatinya. Maka apa yang terjadi? Maka Injil tidak akan terlihat oleh orang yang belum percaya. Kalau Injil itu belum bekerja di dalam diri seseorang, namanya dia orang Kristen, dia ke gereja, tapi tidak bekerja, maka dia tidak bisa menjadi terang. Bahkan justru hidupnya menjadi penghalang untuk terang itu dapat dilihat oleh orang percaya. Kalau di saat sakit, apakah kita juga tidak dapat menjadi terang? Ketika kita ada pergumulan, haruskah kita marah? Haruskah kita menyakiti hati orang lain? Atau kita menuduh bahwa Tuhan tidak setia kepada kita?
Ketika usaha kita kurang maju, haruskah kita mencari jalan pintas selain Tuhan? Kan tidak harus. Tidak harus Bapak Ibu. Kita bisa tetap berada di tempat kita dengan mengandalkan Tuhan, dengan bergantung kepada Tuhan. Sehingga terang itu dapat terlihat oleh orang-orang yang belum percaya. Terjemahan lama di ayat 3 itu kan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa. Nah, kalau baca terjemahan lamanya lebih jelas lagi. Akan tetapi jikalau Injil kami terlindung, maka terlindunglah ia kepada orang yang akan binasa. Orang yang akan binasa itu sama sekali tidak bisa melihat Injil yang seharusnya kita orang percaya itu sampaikan. Harusnya kita orang percaya ini membuat terang sehingga Injil itu nyata, nampak. Tantangan Rasul Paulus itu adalah pengajar-pengajar dari Yerusalem atau golongan Yahudi yang menyimpang, yang pengajarannya menyimpang dari Injil. Pengajarannya salah. Kelompok ini menghasut agar jemaat menolak Rasul Paulus. Ini terdapat dalam ayat 3 Bapak Ibu. Kenapa mereka membuat terlindung akan cahaya Injil itu? Ayat 2 dikatakan begini. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi inilah yang membuat akhirnya Injil itu terlindung. Karena ada orang-orang yang masih hidup dengan perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Masih ada orang yang berlaku licik. Masih ada orang yang memalsukan firman Allah. Maka itulah yang membuat gereja itu tidak mampu menjadi terang. Ketika gereja menghadapi pergumulan, kalau gereja kita juga kan sudah berapa kali ya, tahun 91, dulu namanya GPII, lalu terpecah, lalu kita tahun 95 kita menjadi GMII, ya kan? Lalu kemudian tahun 2010 lagi kita menghadapi pergumulan yang berat. Ya. Tapi kita bersyukur Tuhan menolong kita. Nah, dalam situasi-situasi atau perlintasan-perlintasan seperti itu, masa-masa seperti itu, gereja harus tetap menjadi terang. Gereja harus tetap berpegang pada kebenaran. Tetap supaya Injil itu, supaya terang itu dapat terlihat untuk mereka yang belum percaya. Kalau dalam perlintasan itu gereja tidak menjadi terang, maka kita melihat akibatnya bahwa orang yang belum percaya tidak pernah melihat cahaya Injil. Karena apa? Karena terlindung oleh kehidupan gereja yang belum dapat menjadi terang. Betapa urgennya, betapa pentingnya gereja itu menjadi terang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus. Paling tidak ada 3 cara agar gereja tetap menjadi terang. Bahkan ketika melewati perlintasan atau masa-masa yang sulit. Kita semua telah melintasi lorong waktu yang mungkin penuh tantangan dan pergumulan. Salah satunya gereja juga menghadapi COVID, ya. Sehingga apa yang biasa kita lakukan berubah semuanya. Pertanyaannya, apakah kita semakin diubah menjadi terang? Apakah situasi ini, perlintasan ini membuat kita berubah menjadi semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang masa bodoh dan ogah-ogahan dengan Tuhan? Apakah kita semakin diubah menjadi terang? Atau terang kita malahan memudar? Apakah kita semakin bergairah dalam pelayanan yang masih dipercayakan kepada kita di masa-masa sulit seperti ini? Atau perlintasan atau peralihan ini membuat saudara tawar hati dalam pelayanan, tidak bersemangat atau bahkan menarik diri dari pelayanan? Bagaimanakah kita selaku gereja tetap dapat menjadi terang? Maka ada 3 cara. Yang pertama adalah seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ini, ayat yang pertama, kita harus sebagai gereja, kita harus
setia melayani dan melihat pelayanan itu sebagai kemurahan Allah. Ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus telah menulis dari pasal 1 tadi yang penuh dengan pergumulan ya. Kemudian pasal 2, pasal 3. Dan dimulai di pasal 4 ini dia katakan, oleh kemurahan Allah. Jadi apa yang dia alami, dia nyatakan dalam pasal sebelumnya. Lalu kemudian dia tanggapi. Apa yang dia alami ini dia tanggapi. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kalaupun kami menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Seperti dihukum mati tadi dia bilang ya. Sekalipun kami mengalami itu, kami tidak tawar hati. Itu luar biasa. Ya. Saya pikir itu sesuatu yang sangat luar biasa. Hal pertama yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika dalam perjalanan hidup ini berada dalam pergumulan atau ketika pelayanan ada tantangan, maka kita harus kembali mengingat bahwa hidup ini hanyalah anugerah Tuhan. Keselamatan itu hanyalah anugerah Tuhan. Kalau Allah Bapa yang Maha Kuasa itu telah menganugerahkan kehidupan kepada kita, maka Tuhan juga akan memberkati hidup yang dianugerahkan kepada kita itu. Gereja adalah tubuh Kristus, maka Allah pasti akan memelihara tubuhnya. Cara kita memandang pelayanan kita akan menolong menentukan bagaimana kita akan menjalankannya. Ya. Bagaimana cara saudara memandang pelayanan? Bila kita menganggap pelayanan kita itu sebagai beban dan bukan hak istimewa, maka kita akan bosan. Kita hanya melakukan apa yang dituntut dari kita. Rasul Paulus memandang pelayanan sebagai kemurahan Allah. Bahkan dalam terjemahan lama dikatakan, bagi kami menerima rahmat. Ya. Jadi kalau dalam ayat 1 itu oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, maka dalam terjemahan lamanya itu lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Ya. Dia katakan itu bagai kami menerima rahmat. Itu rahmat. Maka betapapun besarnya tantangan yang kita hadapi, karena pelayanan itu adalah kemurahan Allah, maka kita melihat Rasul Paulus, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Paulus tetap bersukacita dan setia dalam pelayanan. Mari kita juga tetap setia dalam pelayanan. Dan kebenaran ini pasti akan membawa damai sejahtera. Dan kita akan tetap menjadi terang. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa hal yang kedua yang juga sangat penting? Dalam ayat yang kedua, saya melihat ayat yang kedua B. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Kami menyatakan kebenaran. Ini adalah cara bagaimana gereja tetap dapat menjadi terang meskipun ada di dalam perlintasan, dalam peralihan atau masa-masa yang berat. Gereja akan bisa tetap menjadi terang apabila gereja tetap berani menyatakan kebenaran. Itu dalam ayat yang kedua B. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran. Kalau yang lain Paulus lihat itu menolak, Paulus lihat itu ada perbuatan tersembunyi, ada orang yang berlaku licik, ada orang yang memalsukan firman Allah. Paulus tidak. Supaya dia menjadi terang, dan itu menjadi teladan bagi kita. Supaya gereja menjadi terang, tetap menjadi terang di perlintasan manapun, situasi apapun, masa apapun. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Banyak orang benar, tapi sedikit yang berani menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu sangat penting. Menyatakan kebenaran itu biasanya menimbulkan dua dampak. Yaitu kita dipersatukan dengan orang itu, atau kita dipisahkan dengan orang itu. Ya. Kalau orang itu berada dalam kebenaran juga, maka kita akan dipersatukan. Tapi kalau dia keluar dari kebenaran, maka kita akan dipisahkan. Kebenaran itu tidak enak, menyatakan kebenaran itu tidak enak.
Karena seringkali orang yang tidak bisa menerima kebenaran itu langsung membenci kita. Tapi kalau kita mau gereja kita selalu menjadi terang, maka kebenaran harus selalu dinyatakan dalam persekutuan kita. Gereja dalam kesaksiannya di dunia harus menyatakan kebenaran. Kalau kita semua jemaat dalam gereja ini terus dan selalu mau bersama-sama menyatakan kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Dan dengan demikian, gereja akan selalu menjadi terang. Ingat, Yesaya 32 ayat 17 berbunyi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, maka saya berpikir, begitu kita menyatakan kebenaran, bisa jadi ada orang yang tidak suka. Ya. Ini kan bicara soal tumbuh, berarti kan ada proses. Ya kan? Jadi begitu kita menyatakan kebenaran, belum tentu orang yang mendengarkan kebenaran itu langsung bisa menerima kita atau senang. Ya. Tetapi dalam prosesnya, kita percaya, ketika kita benar-benar menyatakan kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita tidak mau kedamaian yang palsu, yang hanya sementara, karena kita takut menyatakan kebenaran. Karena itu mari kita menyatakan kebenaran. Supaya apa? Seperti Rasul Paulus, seperti firman Tuhan ini, gereja tetap menjadi terang di perlintasannya. Gereja bahkan berubah ke arah yang baik. Gereja semakin menjadi terang. Yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang paling penting? Ketika kita berada di dalam perlintasan. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terang yang ada pada kita itu bersumber dari Allah. Allah lah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita menyatakan terang. Maka supaya kita tetap berada di dalam terang, tidak ada jalan lain. Kecuali kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita harus berani menyatakan kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus memberitakan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita atau melalui gereja kita. Yang harus kita beritakan, nyatakan atau saksikan adalah Kristus saja. Bukan diri kita. Golongan Yahudi yang adalah para pengajar dari Yerusalem itu, yang kalau kita lihat penuh itu dalam 2 Korintus itu Paulus memberikan apologet ya, memberikan pembelaan kepada mereka akan pengajaran-pengajaran yang mereka ajarkan di jemaat Korintus. Itu golongan Yahudi yang adalah para pengajar dari Yerusalem mencoba mempengaruhi jemaat Korintus untuk meragukan kerasulan Paulus. Jadi kerasulan Paulus itu diragukan. Tetapi Paulus tidak terpancing. Meskipun ada beberapa perikop yang merupakan pembelaan Paulus terhadap kerasulan yang diragukan itu. Namun yang selalu Paulus nyatakan adalah Kristus. Biasa kita kalau ada orang yang ganggu gitu ya, kita langsung panas hati gitu. Sehingga bukan Kristus yang kita beritakan, tapi diri kita. Paulus tidak. Kerasulannya diragukan. Tapi yang dia beritakan tetap kepada orang-orang, tetap Yesus. Tetap Yesus, bukan dirinya. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Gereja harus mengutamakan Kristus. Kehendak Kristuslah yang harus selalu dilakukan oleh gereja. Bukan kehendak Bapak A, bukan kehendak pendeta B, bukan kehendak ibu majelis C. Semua yang harus dilakukan oleh gereja
harus berlandaskan firman Tuhan. Keputusan majelis harus didasarkan pada Alkitab, pada firman Allah, pada kehendak Kristus sebagai kepala gereja. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Tetapi ia tetap tahu dan ingat siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia hanyalah hamba Tuhan yang dipanggil, diselamatkan, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Ia menjadi hamba Tuhan karena kehendak Kristus, bukan karena dia merasa layak dan hebat. Demikian juga gereja. Kita semua ada di sini, disatukan dalam gereja ini. Kita semua adalah hamba Tuhan. Yang dalam hidup kita, melalui gereja kita, Kristuslah yang harus kita beritakan, bukan diri kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya kesimpulan kita, jadilah gereja yang selalu menjadi terang. Pribadi, keluarga, dan persekutuan, kita selalu menjadi terang. Gereja harus menghindari atau membuang semua hal yang tidak benar, yang dapat membuat gereja menjadi penghalang cahaya Injil Kristus. Gereja bukan tempat seseorang untuk mencari hormat atau pujian manusia. Gereja harusnya menjadi tempat di mana setiap anggotanya menemukan Kristus. Dan terang Kristus menerangi sehingga gereja mampu memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Terlebih kepada mereka yang belum percaya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menyatakan kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, hanya di mana ada kebenaran, disitulah tumbuh damai sejahtera. Kalau kita tidak menyatakan kebenaran, ya logikanya ya. Kalau kita tidak menyatakan kebenaran, maka tidak akan ada tumbuh damai sejahtera. Pelayanan adalah kemurahan Allah. Maka gereja harus melihat bahwa melayani adalah hak istimewa dari Allah. Sehingga gereja dapat menjalankan tugas penginjilannya dengan penuh sukacita. Selamat menjadi terang. Biarlah semua perlintasan selalu mendorong gerejanya, yaitu kita semua, untuk selalu menjadi terang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah menyelamatkan kami. Dan Engkau telah menerangi hati kami. Sehingga terang Tuhan itu dapat kami pancarkan keluar kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Engkau memelihara kami. Bahkan ketika kami ada di perlintasan, ketika kami ada di peralihan, di masa-masa yang berat, di masa-masa yang sulit, kami berdoa biarlah terang Tuhan tetap menerangi hati kami dan kami tetap dimampukan untuk memelihara terang dan menjadi terang bagi banyak orang. Terlebih lagi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau ketika kami menghadapi pergumulan dan tantangan di masa-masa hidup kami, kadangkala kami tidak dapat menjadi terang. Kami berdoa biarlah Engkau memulihkan kami, memulihkan hidup kami, supaya terang Tuhan semakin bercahaya, semakin bersinar bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Dalam kesempatan ini kami juga ingin berdoa, bersyukur bersama-sama dengan mereka yang berulang tahun. Dalam minggu ini, pada tanggal 15 Februari kami bersyukur dan berdoa untuk Ibu Elizabeth Dina Suwu Kukus, untuk Ibu Nelly Ruslan Mulyoko, untuk Ibu Endah Retnat Pangestu, untuk Saudari Hana Angel Humase. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk mereka yang berulang tahun tanggal 18 Februari, untuk Saudari Angel Lianda Putri, dan juga kami bersyukur dan berdoa untuk yang berulang tahun tanggal 19 Februari, anak Amadeus Damiel Santoso. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau telah memelihara di masa-masa pandemi ini. Engkau telah menjaga, melindungi semua hamba-hamba-Mu, bahkan anak-anak kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan mereka. Bahkan berkat Tuhan secara jasmani dan rohani, Tuhan curahkan juga kepada mereka.
Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati agar terang Kristus terus bercahaya di dalam hati mereka, sehingga dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, mereka selalu menjadi terang. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, berkatilah seluruh kehidupan mereka, usaha, pekerjaan, perjuangan hidup. Kami berdoa, Tuhan berkati agar apa yang mereka lakukan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita sudah lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari sebagai ucapan syukur kita dan respon kita atas firman Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer dengan nomor rekening yang tercantum di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Dan jikalau nanti ibadah sudah kembali lagi, kita berkumpul, Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahannya ke gereja. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita. Setialah melakukan firman Tuhan. Hiduplah benar dan menjadi terang, menjadi saksi, agar Kristus nampak bagi semua orang, khususnya mereka yang belum percaya, melalui kehidupan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati, khususnya sepanjang 1 minggu di depan. Shalom.